secara virtual. Nah, mudah-mudahan belajarnya tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu mengenai garis-garis yang berpotongan. Kemudian materi yang kedua mengenai 3 garis yang konkuren. Materi yang ketiga mengenai garis bagi sudut antara 2 garis. Dan materi yang keempat mengenai berkas garis. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Silahkan disimak videonya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu 2.13 mengenai garis-garis yang berpotongan. Nah, apa sih itu titik potong? Titik potong merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan yang diketahui. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mencari titik potong adalah dengan cara determinan. Nah, misal jika diketahui dua buah persamaan. Persamaan yang pertama yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, kedua persamaan garis ini saling berpotongan. Maka kita tuliskan A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Kita ubah menjadi A1X ditambah B1Y sama dengan ini positif C1 pindah ruas menjadi negatif C1. Kemudian untuk persamaan garis yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Kita ubah menjadi A2X ditambah B2Y sama dengan negatif C2. Nah, dari kedua persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Maka A1B1, A2B2, XY sama dengan negatif C1, negatif C2. Sehingga dari bentuk matriks ini kita dapatkan matriks D-nya yaitu A1B1, A2B2. Nah, kemudian kita tahu bahwa titik potong itu berarti kan X, Y ya. Nah, pertama kita harus mencari terlebih dahulu titik X-nya. Kita gunakan aturan Kramer ya. X sama dengan dx per d. Nah, berarti kita harus mencari dx-nya terlebih dahulu kan? Nah, untuk mencari dx, kita ubah A1, A2 ini dengan nilai hasil yang ini. Dengan negatif C1, negatif C2. Sehingga didapatkan dx-nya negatif C1B1, negatif C2B2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan dx per d sama dengan dx-nya yaitu matriks negatif C1B1, negatif C2B2 per d-nya A1B1, A2B2. Jadi untuk mencari titik X kita gunakan rumus ini ya. Kemudian kita akan mencari titik Y. Sama ya, untuk rumusnya kita gunakan aturan Kramer juga. Y sama dengan dy per d. Nah, berarti kita harus mencari dy-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari dy, kita harus mengubah nilai B1, B2 ini dengan nilai hasil yang tadi yaitu negatif C1, negatif C2. Sehingga didapatkan dy-nya sama dengan A1 negatif C1, A2 negatif C2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan dy per d. Sama dengan dy-nya yaitu matriks A1 negatif C1, A2 negatif C2. Kemudian per matriks D-nya yaitu A1B1, A2B2. Nah, jadi untuk mencari titik Y kita gunakan rumus ini. Kalau kita akan mencari titik potong dengan cara determinan. Oke, materi selanjutnya yaitu 2.14 mengenai 3 garis yang konkuren. Nah, di sini terdapat kata konkuren. Nah, sebelumnya
kita perhatikan terlebih dahulu grafiknya. Nah, di sini terdapat 3 buah garis ya. Ada garis L1, garis L2, dan garis L3. Nah, ketiga garis ini berpotongan tepat di satu titik, yaitu di titik ini, di titik P, X1, Y1. Nah, inilah yang dinamakan dengan konkuren, yaitu 3 buah garis yang berpotongan tepat di satu titik yang sama, yaitu kalau pada grafik ini di titik P, X1, Y1. Nah, misal diketahui persamaan garisnya, persamaan garis L1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis L2-nya A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Dan persamaan L3-nya yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3 sama dengan 0. Kemudian diketahui titik potongnya yang tadi yaitu titik P, X1, Y1. Nah, titik P ini berada pada ketiga garis ini kan? Nah, sehingga koordinat titik P ini memenuhi ketiga persamaan garis L1, L2, dan L3. Sehingga dapat kita tuliskan A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1L sama dengan 0. A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2L sama dengan 0. Dan A3X1 ditambah B3Y1 ditambah C3L sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat notasikan 3 garis yang konkuren, yaitu matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan atau agar kita mengetahui apakah 3 garis ini konkuren atau tidak, kita dapat gunakan notasi ini ya untuk mengetahuinya. Nah, oke, untuk materi selanjutnya yaitu 2.15 mengenai garis bagi sudut antara 2 garis atau kita singkat GB, SA, DG. Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu grafiknya. Di sini ada 3 garis ya. Yang pertama diketahui ini garis G1. Ini garis G1, kemudian ini garis G2. Nah, di sini kan garis bagi sudut antara 2 garis. Nah, jadi pada grafik ini yang dimaksud dengan garis bagi itu yang mana? Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa garis bagi itu adalah garis yang membagi 2 buah sudut dengan ukuran yang sama besar. Nah, pada gambar grafik ini yang dimaksud dengan garis bagi yaitu garis yang ini. Yang ini ya, ini yang dimaksud dengan garis bagi. Nah, garis ini membagi 2 buah sudut dengan ukuran yang sama besar, yaitu sudut ini dan ini. Nah, misalkan diketahui persamaan garis G1 yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Dan persamaan garis G2-nya A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, misalkan diketahui titik P, X, Y yang terletak pada garis bagi. Nah, di sini misalkan diketahui ada sebuah titik yang terletak pada garis bagi. Ini ya. Kita namai ini titik P. Nah, titik P ini kita proyeksikan terhadap garis G1 dan garis G2. Ingat ya, kalau proyeksi itu berarti tegak lurus. Nah, kita proyeksikan titik P ini terhadap garis G1. Ini ya. Berarti ini tuh tegak lurus ya kalau proyeksi. Atau kita beri nama ini M. Nah, jarak dari titik P ke M ini untuk mempermudah kita beri nama D1 ya. Kemudian titik P ini kita proyeksikan juga terhadap garis G2. Ini ya. Berarti ini pun sama, tegak lurus. Kita beri nama ini N. Maka
jarak dari titik P ke N ini kita beri nama D2. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus jarak titik terhadap garis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Maka didapatkan rumus jarak dari titik P ke garis G1 atau ke M ini, rumusnya yaitu D1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat. Kemudian jarak titik P terhadap garis G2 atau ke N ini, rumusnya D2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2 per akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, sudah kita dapatkan rumus jarak titik P ke garis G1 dan jarak titik P terhadap garis G2-nya ya. Kemudian kita lihat D1 ini, D1 dan D2 ini apakah jaraknya sama atau berbeda? Nah, sama ya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa garis bagi itu garis yang membagi dua buah sudut dengan ukuran yang sama besar. Nah, jika di sininya sudah sama, maka daerah sininya pun akan sama jaraknya ya, dari garis bagi ke garis G1 dan garis bagi ke garis G2 jaraknya akan sama. Maka didapatkan D1 sama dengan D2. D1-nya kita masukkan rumusnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan D2-nya yaitu A2X ditambah B2Y ditambah C2 per akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, kemudian ini belum selesai ya. Kita harus menentukan positif atau negatifnya. Nah, untuk menentukan tanda positif atau negatifnya ini tergantung terhadap vektor normalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap garis pasti memiliki vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut yang disebut dengan vektor normal. Nah, pada garis G1 ini vektor normalnya berarti A1 B1. Nah, kalau pada garis G2 ini vektor normalnya berarti A2 B2. Nah, misal kita gambarkan vektornya. Yang pertama yang terletak pada garis G1 ya. Kita gambarkan vektornya. Di sini. Nah, misal kita beri nama ini vektor Pi. Nah, vektor Pi ini sejajar dengan garis D1 dan juga searah ya. Maka tanda yang kita gunakan yaitu positif. Nah, tetapi jika vektornya ke sini arahnya, maka vektor Pi ini sejajar dengan garis D1 namun arahnya berlawanan, maka tandanya negatif. Begitupun dengan garis G2. Nah, misalkan kita gambarkan pada garis G2 vektornya, kita beri nama ini vektor U. Nah, vektor U ini sejajar dengan garis D2 dan juga searah, maka tandanya positif. Tetapi jika vektornya arahnya ke sini, nah, maka vektor U ini sejajar dengan garis D2 namun arahnya berlawanan, maka tandanya negatif. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis bagi sudut antara dua garis ini, kita gunakan rumus ini ya. Nah, kemudian ada yang bertanya. Nah, misalnya jika tidak diketahui titik P-nya ini,
Nah, jika tidak diketahui titik P-nya, maka untuk mencari persamaan garis bagi, kita tetap menggunakan rumus yang ini. Tetapi jika kita disuruh untuk mencari jarak, maka tetap harus diketahui terlebih dahulu titik P-nya jika ingin mencari jarak titik P terhadap garis G1 atau garis G2. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu 2.16 mengenai berkas garis. Nah, apa sih itu berkas garis? Berkas garis adalah himpunan semua garis yang melalui suatu titik. Nah, di mana garis-garisnya itu melalui perpotongan antara dua garis yang merupakan anggota berkas garis tersebut. Misal, saya gambarkan ya. Di sini terdapat dua buah garis yang berpotongan. Ini titik potongnya. Kita beri nama ini garis G1 dan ini garis G2. Nah, dari titik potong ini kita dapat membuat garis-garis baru yang melalui titik potong yang sama, yaitu titik potong ini, atau misal kita beri nama ini titik P. Nah, kita akan coba buat ya garis-garis baru tersebut yang melalui titik P. Sini kita dapat membuat garis-garis barunya banyak ya. Tuh, tetapi titik potongnya sama, yaitu di titik P. Nah, inilah yang dinamakan dengan berkas garis. Jadi garis-garis yang baru ini semuanya termasuk berkas garis. Karena kita ketahui bahwa berkas garis itu adalah himpunan semua garis yang melalui satu titik ya. Nah, misal jika diketahui terdapat dua buah persamaan. Persamaan garis G1 ini yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Dan persamaan garis G2-nya A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Dengan matriks A1, B1, A2, B2 tidak boleh sama dengan 0. Maka kita dapatkan rumusnya yaitu ini T1 dikali A1X ditambah B1Y ditambah C1 ditambah T2 dikali A1X, A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Nah, dengan T ini merupakan suatu nilai yang berbentuk bilangan real yang membuat garis-garis ini menjadi garis-garis yang berbeda. Nah, jadi untuk mencari persamaan berkas garis atau persamaan garis-garis yang baru, kita dapat gunakan rumus ini.